Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Cibabat 2, Kota Cimahi. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, mengutamakan aspek kognitif anak. Saya terkadang lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai di zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, peserta didik pasif dan motivasi belajar peserta didik rendah. Saya sering merasakan ketika saya menjelaskan materi, mereka terlihat lesu dan kurang bersemangat. Dan ketika saya bertanya, apakah ada pertanyaan? Mereka kompak menjawab, tidak. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah yang fokus utama ke guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dalam pemikiran saya, antara lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih berbagai sumber yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat selama proses pembelajaran berlangsung, karena mereka mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, menghargai setiap karakter belajar anak. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap individu terlahir dengan keunikannya masing-masing, yang menyadarkan saya dalam pembelajaran ini sehingga menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai seorang pamong saya harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini telah merubah perilaku saya, diantaranya yang pertama, mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Tiga, lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak-anak melalui observasi, wawancara, juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting kita terapkan kepada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak anak-anak kehilangan nilai-nilai kebudayaannya. Sebagai seorang pendidik, saya berusaha menerapkan materi kepada kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila.
Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka sendiri. Yang keempat, pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada peserta didik tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Yang terakhir, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia.